Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 29 ya, di bulan Februari 2024. Dan luar biasa sekali guys, semalam ya Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali. Bahkan sempat menyentuh di harga $64.000 guys. Meskipun sekarang sudah koreksi ya. Ini keren banget ya. Nanti kita akan bahas hari ini guys. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana untuk update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya kenaikan guys, meskipun tipis ya di 1,27%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih mempertahankan nilainya ya di 80 yang masuk ke area extreme greed ya. Ini keren banget dan ini menunjukkan ya bagi para investor juga para trader ataupun para smart money, ini tampaknya banyak yang masuk ya ke Bitcoin karena untuk Fear and Greed Index di sini lebih fokus ke Bitcoin guys. Dan tentu saja ya semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya. Kalau kita lihat di sini ya, dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin ini mengalami kenaikan 7,9% guys. Bahkan sempat menyentuh di harga $64.000. Ini keren banget ya. Dan sekarang masih mempertahankan harganya di $61.485 ya. Cukup bagus. Dimana kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang untuk Bitcoin sudah naik 19 sen. Ini keren banget ya. Dan apakah guys prediksi yang saya bilang kemarin ya bahwa untuk ATH Bitcoin kemungkinan akan tercapai 1 atau 2 bulan kemudian ya sebelum halving Bitcoin. Apakah dalam minggu ini atau mungkin minggu depan ATH Bitcoin ini akan tercapai? Ini akan sangat menarik guys untuk dibahas. Artinya beberapa ataupun prediksi-prediksi yang ada ya di luar sana di media sosial dari beberapa analis yang bilang bahwa untuk ATH Bitcoin ini kemungkinan akan tercapai di tahun 2025, tampaknya mungkin tidak terjadi guys. Dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Dan tentu saja banyak faktor dan yang paling berpengaruh tentu saja adalah ETF Bitcoin Spot ya, di mana para institusional besar dengan keuangannya yang besar ya, kekuatan duitnya yang gede bisa masuk ke Bitcoin dengan modal yang besar pula guys. Itu yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Bitcoin ini naik tinggi. Oke, kalau kita lihat di sini untuk Ethereum juga mengalami kenaikan ya, tertrigger dari kenaikan Bitcoin itu sendiri selain dari upgrade Denchun yang akan segera launching pada tanggal 13 Maret nanti, di mana kenaikan untuk hari ini ada di 4,76% ya. Kemudian untuk BNB juga naik di 4,13%, Solana naiknya cukup tinggi ya di 14,75%. Kemudian untuk Cardano juga naik 3,7%. Dogecoin guys naiknya gila banget hari ini di 30,3% ya. Dan apakah ini menunjukkan spekulasi yang melebar ya untuk Dogecoin itu sendiri yang akan digunakan sebagai alat pembayaran di Payment X. Ini menjadi perbincangan yang cukup menarik juga. Kemudian untuk Avalanche juga naik ya di 4,9%. Kemudian untuk Toncoin juga naik di 17%. Shiba Inu juga naik di 14% guys. Tapi ada beberapa hal yang menarik di sini ya. Mungkin tidak terlihat di urutan 1 sampai 100 di sini ya. Jadi ada beberapa altcoin meskipun Bitcoin naiknya cukup tinggi ya, altcoin ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dan biasanya terjadi pada koin-koin yang sudah naik sebelum kenaikan Bitcoin ini ya. Kalian bisa cek aja di beberapa altcoin lainnya, di mana ada kecenderungan ya dari para investor untuk keluar dari altcoin tersebut untuk memindahkan modalnya masuk ke Bitcoin guys. Kalian bisa cek aja beberapa altcoin, contohnya ada Gala, kemudian ada Bit Network, Bitget ya, BGB, Filecoin dan lain-lain. Ini mengalami penurunan guys. Seperti Dimension di sini ya, justru malah mengalami penurunan di 13% ya dalam seminggu terakhir ini. Nah, itu menjadi salah satu indikasi ya bahwa Fear and Greed Index yang mengalami kenaikan dan masuk ke area extreme greed ini salah satu sebabnya ya adanya perpindahan uang ya dari altcoin yang lebih kecil ke Bitcoin guys. Dan itu yang menjadi salah satu trigger juga ya kenapa Bitcoin ini naik, karena beberapa retail juga tampaknya sangat antusias banget ya untuk masuk ke Bitcoin, dan juga para trader derivatif juga masuk ke situ guys. Bahkan para trader option juga sama guys, berbondong-bondong ya untuk masuk ke Bitcoin ini, karena kalau kita lihat ya dari trennya mereka itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan keuntungan. Tinggal place untuk buy atau long
mereka itu sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ini keren banget ya. Kemudian kalau kita lihat ya dari data pergerakan harga Bitcoin semalam ya, terlihat di sini guys, signifikan sekali ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, naiknya cukup tinggi sekali guys. Dan terlihat kemarin sempat naik menyentuh di $64.000 ya, dan langsung turun. Dan itu sudah diprediksi ya, di area-area harga genap seperti itu akan menjadi salah satu area resisten psikologis ya dari para trader untuk mengambil profit, atau para whales yang juga menunggu di harga tersebut untuk take profit guys. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya ya, tampaknya untuk target berikutnya seandainya ini ya, kalau sesuai dengan prediksi, ini ada kemungkinan guys untuk target utama dari kenaikan Bitcoin ini yaitu mencoba untuk menyentuh di harga $70.000 guys. Ini keren banget ya kalau sesuai dengan Fibonacci retracement di sini. Tapi kalau kita lihat dari time frame weekly-nya ya, jadi kita berasumsi untuk target resisten terdekatnya aja. Kalau kita lihat di sini tampaknya ya untuk target kemarin yang sudah kita sampaikan ya di $64.000 ini sudah terpenuhi, dan jika saja untuk close weekly hari ini atau minggu ini ya bisa di atas support di sini ya, tepatnya di $60.000, maka ada kecenderungan atau kemungkinan besar untuk meretest ATH-nya kemarin sekitar $69.000 ya. Ini cukup menarik guys untuk diikuti, dan jika hal ini terjadi ya, maka akan mematahkan semua prediksi-prediksi yang ada guys dari para analis tentu saja ya. Ini keren banget, dan kita akan update lagi. Dan juga bagi teman-teman yang lagi FOMO ya, saya ingatkan Bitcoin sudah naik cukup tinggi. Jadi kalau kalian ingin masuk ke Bitcoin, harap untuk pikir-pikir dulu ya. Kalau kalian tidak masalah jika suatu hari nyangkut ya di atas, kalian masuk aja. Tapi kalau kalian takut untuk nyangkut ya, kalian tunggu dulu ya untuk koreksinya, baru nanti akan masuk lagi ke Bitcoin guys. Jadi seperti itu. Untuk DCA bisa tunggu di support-support yang potensial ya, mungkin di $54.000 atau mungkin di sekitaran di sini ya, di 57 atau di $58.000 guys. Jadi kalian tunggu aja di situ. Oke, untuk hari ini tentu saja ya kita akan mencari info-info yang berkaitan dengan kenaikan Bitcoin di sini, dan kita sudah collect ya atau kumpulkan beberapa informasinya. Yang pertama kita lansir dari harian Crypto Briefing ya. Seperti yang kalian tahu bahwa ETF Bitcoin ini sudah melampaui 50% ya dari ukuran ETF emas guys, dengan harga mencapai $63.000 kemarin guys. Jadi sudah melewati ETF dari gold. Ini keren banget ya. Jadi gabungan dana kelolaan atau AUM dari dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin yang terdaftar di Amerika Serikat saat ini telah melampaui 51,5% dari ukuran ETF emas, karena harga Bitcoin yang melonjak kemarin ya di $63.000 guys. Dan saat ini ada sekitar $92,1 miliar yang diinvestasikan di 19 ETF emas yang terdaftar di Amerika Serikat. Ini menurut data yang dilacak oleh etfdb.com. Nah, sebagai perbandingan di sini ya, untuk ETF Bitcoin Amerika Serikat sekarang memiliki kumulatif di 746.600 Bitcoin menurut data Dun Analytics. Dan dengan Bitcoin yang melonjak menjadi 63.636 hari ini berarti dana ini telah mengumpulkan lebih dari $47,5 miliar asetnya. Dan pencapaian ini mengikuti persetujuan SEC ya atas ETF Bitcoin di Amerika Serikat kemarin sekitar 7 minggu yang lalu ya, menandai pengakuan signifikan atas Bitcoin sebagai komoditas yang dapat diinvestasikan guys. Dan minggu ini analis dari Bloomberg untuk ETF ya, yaitu Eric Balchunas memprediksi dana Bitcoin akan menyalip emas dalam waktu kurang dari 2 tahun dengan lintasan pertumbuhan saat ini. Perdagangannya juga didukung oleh CEO BlackRock Larry Fink ya, yang menyatakan bahwa Bitcoin merupakan emas digital dan lindung nilai terhadap devaluasi mata uang dan inflasi guys. Jadi ini cukup menarik ya. Selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa volume dari ETF Bitcoin Spot telah memecahkan rekor ya dengan volume perdagangannya sebesar $7,7 miliar guys. Jadi kalau kalian mengikuti video kita kemarin di mana Bitcoin sudah mencapai $6 miliar ya, dan hari ini sudah mencapai $7,7 miliar guys. Dan ini terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin yang semalam sangat-sangat signifikan sekali guys. 10 ETF mencatat volume di $7,69 miliar ya pada 28 Februari. Ini menurut data yang diposting di X ya oleh analis ETF Bloomberg yaitu James Seyffart.
Dan rekor sebelumnya adalah di 4,66 miliar dolar ya dalam volume yang terlihat pada hari peluncuran dana pada 11 Januari kemarin. Untuk IBIT dari BlackRock ya mengambil 43,5% dari total dengan volume perdagangan sebesar 3,35 miliar dolar ya dan menggandakan rekor harian sebelumnya guys. Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC sebagai runner up untuk hari itu guys dan memiliki volume perdagangan sebesar 1,86 miliar dolar. Untuk Fidelity West Origin Bitcoin Fund atau FBTC berada di urutan ketiga dengan 1,44 miliar dolar ya. Kemudian untuk volume gabungan untuk GBTC serta FBTC ini terdiri dari sekitar 43% dari total volume. Dan sementara itu untuk GBTC ya dari Grayscale mengalami arus keluar bersih sekitar 216,4 juta dolar pada 28 Februari kemarin. Ini menurut data awal dari Fairsight Investor dan ini adalah hari arus keluar tertinggi sejak 220,7 juta dolar pada 30 Januari dan rekor sejauh ini untuk bulan Februari guys. Tapi tampaknya tidak berpengaruh ya kalau kita lihat di sini karena arus masuk untuk Bitcoin ini lebih besar ya daripada arus keluar dari GBTC-nya Grayscale ini guys. Ini cukup menarik. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari News BTC, di sini diinformasikan ya bahwa harga Bitcoin mengalami pergerakan ayunan yang liar ya atau spike dan bisa saja akan bisa menyentuh ya di harga 70.000 dolar guys. Nah ini menarik ya. Seperti yang kalian tahu ya, harga Bitcoin semalam sempat melonjak menuju level 64.000 dolar sebagai level tertinggi baru selama beberapa minggu ya, terbentuk di dekat 64.000 dolar ini sebelum terjadi penurunan tajam setelah pemadaman Coinbase. Dan harga ini menukik menuju zona support di 58.000 dolar. Untuk titik terendah terbentuk di dekat 57.919 dolar dan harga memulai rally baru di mana hari ini masih bertahan di 61.000 dolaran. Ini menarik ya. Jadi kita akan lihat beberapa hari ke depan nanti ya, apakah 64.000 dolar ini bisa disentuh lagi dan bisa mencoba retest di 70.000 dolar guys. Kalau seandainya situasi dan juga kondisinya masih sama seperti ini sangat mungkin sekali terjadi guys. Oke, dan kemungkinan para investor institusional ini belum masuk semuanya karena seperti yang pernah dulu saya bilang ya dari beberapa informasi, seandainya jika BlackRock mengalokasikan dananya 5% saja maka harga Bitcoin ini bisa mencapai kalau nggak salah sekitar 200 sampai 300 ribu dolar per Bitcoinnya guys. Jadi ini sangat mungkin sekali ya dan bisa saja prediksi-prediksi yang beredar selama ini ya dari para analis ini akan meleset semua guys. Meleset bukan karena salah prediksi Bitcoinnya tapi salah prediksi dari segi timelinenya guys. Ini cukup menarik banget ya. Jadi kalian tetap stay tune aja di sini untuk update terbarunya. Dan yang jadi pertanyaan di sini guys, kalian pasti ingat ya beberapa orang atau salah satu negara ya yaitu El Salvador itu juga sudah memiliki Bitcoinnya ya sebagai perbendaharaannya. Dan ini menarik. Dan kalau kita lihat dari salah satu orang yang cukup terkenal ya dalam hal holders Bitcoin yaitu si Michael Saylor dari MicroStrategy. Dimana kalau kita lansir dari Benzinga di sini ya, buluran untuk Bitcoin semalam ya merupakan waktu yang besar dari Michael Saylor yang mendorong para pengikutnya untuk terus menumpuk koin ya, tetapi tetap rendah hati guys. Nah ini menarik ya. Jadi meskipun Michael Saylor ini sudah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat ya dari pembelian Bitcoinnya kemarin, tapi tetap dia humble dan tidak menyombongkan diri ya, seperti yang tertulis di akun X Michael Saylor di sini guys. Ini cukup menarik. Tidak seperti si Justin Sun ya, yang justru malah pamer guys dengan kepemilikan Bitcoinnya kemarin ya. Nah di sini ya, MicroStrategy milik si Michael Saylor ya, yang merupakan pemegang Bitcoin corporate terbesar dan perusahaan ini memiliki sekitar 174.530 Bitcoin dalam perbendaharanya yang bernilai sekitar 10,71 miliar dolar guys dengan harga saat ini ya menurut data dari CoinGecko, dan target harga di 990 dolar baru-baru ini dari benchmark untuk MicroStrategy memperhitungkan antisipasi kenaikan Bitcoin hingga 125.000 dolar, di mana Palmer mengklarifikasi ya bahwa penilaian mereka terhadap harga MicroStrategy didasarkan pada keyakinan ya bahwa Bitcoin akan mencapai 125.000 dolar pada akhir tahun 2025 nanti, dan proyeksi kenaikan nilai Bitcoin ini akan didorong oleh meningkatnya permintaan yang berasal dari dukungan SEC terhadap ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat dan pembagian Bitcoin keempat atau halving ya yang dijadwalkan pada akhir April nanti guys. MicroStrategy mengumpulkan sekitar 3.000 token Bitcoin ya senilai 155,4 juta dolar ya pada
bulan Februari hari ini, dan bagian dari pembelian yang sedang berlangsung sejak tahun 2020 untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi dan sebagai alternatif untuk menyimpan uang tunainya. MicroStrategy yang dipimpin oleh Saylor ini ya telah mengumpulkan Bitcoin sejak tahun 2020, dan strategi ini telah menghasilkan hampir 5 miliar dolar guys dalam bentuk keuntungan yang belum direalisasikan ya untuk perusahaan ini guys. Dan ini menarik banget ya, dan saya sendiri jadi penasaran kira-kira realnya berapa ya si Michael Saylor ini kalau kita hitung pada waktu semalam naik di 64.000 dolar ya untuk Bitcoinnya. Ini gila banget guys. Bahkan kalau kalian tahu ya, harga Bitcoin di 30.000 dolar waktu kemarin itu, Michael Saylor ini sudah mendapatkan keuntungannya guys. Apalagi sekarang sudah mencapai 2 kali lipatnya. Dulu memang sangat ini ya, istilahnya banyak orang yang skeptis dan menghina dengan apa yang dilakukan oleh si Michael Saylor ini. Dan sekarang tampaknya mereka yang menghina dan membuli si Michael Saylor pasti sudah kicep. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya untuk El Salvador, seperti yang kalian tahu ya bahwa El Salvador ini merupakan salah satu negara yang sudah melegalkan ya untuk Bitcoin sebagai alat tukar resmi perdagangan di negaranya ya. Dimana kalau kita lihat di sini seperti dari harian Bin Crypto ya dilaporkan bahwa El Salvador telah mencapai keuntungan investasi Bitcoinnya sebesar 60 juta dolar guys dalam 2 menit saja. Ini keren banget. Jadi dengan 2.848 Bitcoin yang dimiliki ya, negara ini telah memanfaatkan kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini yang membuatnya melampaui angka di 61.000 dolar ya, dan menandakan kenaikan 8,42% selama 24 jam terakhir dan kenaikan 18,6% selama 7 hari terakhir ini guys. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwa Presiden El Salvador yaitu Nayib Bukele ini sudah baru saja memenangkan pemilihan presidennya kemarin ya pada tanggal 5 Februari dengan kemenangan telak lebih dari 85% suara guys. Dan Bukele ini secara aktif ya memperjuangkan Bitcoin dan dia telah mendapatkan popularitas yang signifikan baik di dalam negeri maupun di dalam industri kripto global guys. Nah ini menarik ya, dan si Nayib Bukele ini juga dulu pada waktu awal-awal dia memutuskan untuk pembelian Bitcoinnya untuk perbendaharaan negara, dia juga banyak mengalami bulian ya. Tapi tampaknya sekarang orang-orang yang membuli lagi-lagi kicep. Oke guys, ini cukup menarik ya. Nanti kita akan update lagi untuk info-info di seputar Bitcoin ini ya, karena lagi ramai diperbincangkan dengan kenaikan Bitcoin ini. Dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini, nanti kita akan share di akun Twitter. Dan untuk project-project baru di seputar kripto ya, yang sedang lagi testnet, pre-sale, ataupun lagi ICO dan lain-lain, nanti kita akan share di akun Telegram Group ya, ataupun di Telegram channel guys. Jadi kan gabung aja di situ, jangan sampai ketinggalan update-nya. Oke. Seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.